Kalau manusia meninggal, maka putuslah amalnya. Tadi katanya puasa sampai, haji sampai, wakaf, sedekah, infak sampai, kurban sampai. Ini jelas-jelas disebutkan. Kalau manusia mati, maka putuslah amalnya. Banyak orang tak worry, kau tak bersedekah untuk almarhumah makmu, dah putus amalnya. Ini penjelasan. Li'annal murada bihi, yang dimaksud dengan hadis ini adalah amalul insan, perbuatan manusia itu. Iza matal insan, kalau manusia mati maka putuslah amalnya. Maksudnya di situ amal manusia yang mati itu. Kalau Abdul Somad mati, maka putuslah amalnya. Nya di situ maksudnya amal Abdul Somad itu yang putus. Kalau Abdul Somad mati ceramah dia di Balikpapan, lari jamaah itu semua. Itu maksudnya. Bukan amal orang Balikpapan putus ke Abdul Somad. Lihat penjelasan ulama. Maka tak bisa kita baca hadis itu. Apalagi baca hadisnya di baleho, di spanduk. Putuslah amalnya. Amal siapa? Putuslah amalnya. Amal orang yang mati itu putus. Amal dia putus. Tapi amal orang yang hidup kepada orang yang mati tak putus. Wa innama ja'ala du'a al-waladis salih min amalihi. Kenapa disebut di situ doa anak yang soleh? Li'annal walada min kasbihi, karena anak itu adalah bagian dari amalnya. Anak saya itu adalah amal saya. Anak saya itu adalah amal saya. Karena beramallah dulu saya, maka istri saya itu hamil. Kalau cuma saya tengok aja, mana mungkin dia hamil. Tak juga paham Pak yang jelaskan. Itu penjelasannya di sini. Li'annal walada, karena anak itu min kasbihi, sebagian dari amalnya. Haitsu annahu huwas sabab, karena dialah yang menjadi sebab fi ijadihi, sehingga anaknya itu ada karena si bapaknya tadi beramal. Faka'anna du'aahu liwalidihi, seolah-olah doa si anak itu untuk bapaknya, maka dia menjadi doaun minal walidi nafsihi. Itu sama seperti doa dia untuk dirinya sendiri. Bi khilafi du'ai ghairil waladi li akhihi fa innahu laisa min amalihi. Berbeda dengan doa saudaranya. Doa anak saya sampai ke saya, karena anak saya itu bagian dari amal saya. Tapi doa ustadz mendoakan saya, bapak mendoakan saya, ibu mendoakan saya, sampai apa tak sampai? Bapak pun ragu nampaknya. Kalau mati saya, bapak doakan dari sini, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu, sampai apa tak sampai? Bapak kan bukan amal saya, ibu kan bukan amal saya. Kalau anak saya mendoakan saya, ya Allah ampunkan ayahku, sampai. Karena anak saya itu adalah amal saya yang dulu berkelanjutan setelah saya mati. Tapi bapak bukan amal saya, ibu bukan amal saya. Kenapa sampai? Karena dalam Islam amal orang hidup tidak putus kepada orang mati. Mana dalilnya bahwa doa orang Islam itu sampai kepada orang mati? Kata Nabi, kalau lewat di kuburan, bacakanlah doa. Aisyah, kalau kau lewat di kuburan, bacakan doa ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kalau tak sampai doa itu, untuk apa diajarkan Nabi SAW? Kau tadi lewat di kubur, tak kau baca doa? Tak. Kenapa? Tak sampai, dah putus. Nabi mengajarkan.
Kau tadi waktu lewat di kubur tak kau baca doa? Enggak. Kenapa? Tak ada bapakku di situ. Sampai. Kenapa sampai? Karena kalau tak sampai tak akan mungkin diajarkan Nabi, sedang hadisnya itu sahih. Lalu makna hadis, kalau orang meninggal maka putuslah amalnya. Yang dimaksud di situ adalah amal orang yang hidup itu putus. Bapak kalau meninggal masih bisa sholat tak? Yakin? Oke. Ibu kalau meninggal masih bisa sholat tak? Tak bisa. Oke. Yakin? Memang payah menjawab karena kita pakai masker nih. Sekarang saya sebutkan hadis tentang Isra Mi'raj. Kalau masih ingat Isra Mi'raj, Nabi Isra Mi'raj dari Makkah ke Baitul Maqdis, sampai di Palestina, ditambatkannya Buraq. Habis itu dia masuk ke Masjid Al-Aqsa dan dia sholat. Kalau Bapak Ibu masih ingat ceramah ustaz-ustaz, maka sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Nabi sholat, dan dia lihat ke belakang, ada Nabi Ibrahim menjadi makmum, ada Nabi Musa menjadi makmum. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal. Terus kok sholat dia? Gimana? Kalau kita mati, kita masih sholat apa tidak? Ragu. Tapi katanya putus. Nabi Ibrahim sholat, lalu kemudian waktu Nabi Isra Mi'raj itu ditanyanya, hai Jibril, itu apa di bawah itu? Itulah kubur Musa. Apa kerja Musa di situ? Dia sholat. Dengarlah ceramah. Itu maka Isra Mi'raj itu dibuat tiap tahun, kan lupa kita. Nanti kalau ada orang katakan, tak usah buat Isra Mi'raj, bid'ah. Sedang dibuat tiap tahun aja aku lupa, apalagi kita buat. Nabi Musa sholat, sudah meninggal dunia. Nabi Ibrahim sholat, sudah meninggal dunia. Hadisnya sahih bahwa mereka sholat. Lalu yang dimaksud kalau orang mati itu putus, yang putus itu apa? Yang putus itu adalah amal taklifi. Amal taklifi itu namanya amal wajib. Nah, nanti kalau kau sudah akil baligh, kau ini mukallaf, baru masuk Islam ya mak, itu mu'allaf. Mukallaf maksudnya dibebani hukum. Kau wajib sholat, kau wajib puasa. Jadi setelah orang meninggal dunia, putus. Yang putus itu adalah wajibnya. Tapi apakah orang meninggal itu masih bisa sholat? Masih, berdasarkan hadis tentang Isra Mi'raj tadi. Orang meninggal masih tetap sholat. Sholat itu artinya apa? Doa. Jadi kalau ada orang ziarah ke makam almarhumah emaknya, mak, doakanlah aku kepada Allah, doa mak lebih makbul supaya luluslah aku PNS tahun ini. Tak ada contoh lain Pak Ustadz. Itu baru saya tengok ada iklan. Lulus, doakanlah mak aku lulus, susah kali udah PPKM ini gitu, misalnya kan. Jangan kau minta doa sama orang mati. Orang mati mana bisa berdoa? Kalau orang mati tak bisa berdoa, mana ada sholat? Lalu yang putus itu apa? Yang putus itu adalah amal wajib. Makanya Bu, kalau bapak nanti mengeluh, aku capek kali udah sholat ini, sabar bang, tak lama lagi berhenti kewajiban sholat. Yang berhenti itu amal wajib. Begitu juga dengan ibu-ibu. Aku udah muak, udah menutup aurat berjilbab-jilbab ini panas. Tenang sayang, nanti kau mati pakai kain kapan, berjilbab juga. Kewajibannya. Adapun setelah meninggal dunia, kita masih tetap beramal karena kita sesungguhnya tidak mati. Jasad ini yang mati.